Hai, apa kabar semua? Kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film dari Italia, berjudul Dogman. Dogman adalah sebuah crime drama yang terinspirasi dari kisah nyata Ercanaro, seorang penjahat dan perawat anjing dari Italia. Film yang disutradarai Matteo Garrone ini, berhasil menyabet penghargaan aktor terbaik untuk Marcello Fonte, di Festival Film Cannes tahun 2018. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film ini. Marcello adalah seorang pria bertubuh pendek dan kecil, yang tinggal dan bekerja di pinggiran kota Roma. Dia memiliki sebuah usaha, yang bergerak di bidang perawatan anjing peliharaan. Rutinitas kesehariannya terbagi antara bekerja di toko, bersosialisasi dengan warga setempat dan mengurusi anaknya Alida, di mana Marcello sudah berpisah dengan ibu Alida, dan berbagi hak asuh dengannya. Untuk menambah penghasilannya yang kecil, Marcello menjual obat terlarang kokain pada teman-temannya. Suatu hari, datang temannya yang mau membeli kokain padanya, ia bernama Simon. Simon adalah pria bertubuh besar, dan bekas petinju. Ia adalah karakter antagonis di film ini, yang nantinya akan menyengsarakan hidup Marcello. Simon adalah preman sinting yang sering mengganggu warga lokal. Suatu hari, ketika Simon membeli kokain dari Marcello, dia kalah bermain di tempat permainan judi. Dia lalu mengamuk, dan merusak fasilitas permainan judi di tempat itu. Bukannya minta maaf pada pemilik tempat itu, dia malah minta uang 300 lira pada si pemilik, sebagai ganti uang taruhan yang ia gunakan, di mesin judi yang ia rusak. Marcello adalah penata rambut anjing profesional yang handal, dia berhasil memenangkan lomba menata rambut anjing pudel yang diadakan di kotanya. Ketika dia pulang dari lomba, Simon sudah menunggunya di depan rumah. Dia menyuruh Marcello untuk membawanya ke sebuah rumah untuk dirampok. Marcello tak mau cari masalah, dan ikut saja perintah pria bengal itu. Simon dan satu orang temannya berhasil mencuri barang-barang dari rumah yang mereka satroni. Teman Simon mengatakan, anjing Chihuahua di rumah itu sangat berisik, dan mengganggu usaha mereka. Sambil tertawa, teman Simon berkata, dia menaruh anjing itu di freezer kulkas, agar dia diam. Marcello si penyayang anjing kaget mendengarnya, takut anjing kecil itu akan tewas. Marcello yang khawatir pada anjing Chihuahua itu, pergi ke rumah yang telah dirampok Simon dan mencari anjing malang itu, yang memang berada di kulkas, dan dalam keadaan membeku. Marcello pun mengangkat anjing itu, dan menaruhnya di wastafel. Dia berusaha membangunkan anjing itu, menekan jantung, dan mengelap tubuhnya. Beberapa menit kemudian anjing kecil itu bangun, dan Marcello lekas pergi dari rumah. Marcello adalah ayah yang baik, ia rela menjual barang berharganya demi membahagiakan anak semata wayangnya. Suatu hari ketika bekerja di dalam toko, Marcello mendengar suara ribut di luar. Ketika dia melihat di jendela, Simon temannya sedang mengganggu warga sekitar. Ketika warga dan Marcello berkumpul di kafe, mereka curhat akan perilaku buruk Simon, di lingkungan mereka. Salah seorang dari warga di situ, memberi usul, bagaimana kalau menyewa pembunuh bayaran. Namun tak semua orang di situ setuju. Salah seorang berkata, penjahat psiko macam Simon, akan lenyap dengan sendirinya, cepat atau lambat. Di suatu malam ketika Marcello mau membeli narkoba dari bandar, Simon kembali berulah. Bandar narkoba itu marah-marah, tidak mau memasok narkoba kepada Marcello, karena dia punya masalah dengan Simon. Simon yang sinting kemudian memukul si bandar narkoba itu dengan beringas. Setelah keluar dari tempat bandar narkoba, Simon mengajak Marcello ke klub striptis. Marcello ternyata belum pernah ke tempat seperti itu, dan matanya terbelalak, melihat cewek-cewek seksi yang ada di situ. Ketika keluar dari klub dan mencicipi narkoba, tiba-tiba saja Simon ditembak oleh pengendara motor yang lewat. Marcello pun membawa Simon naik motor, ke rumah Simon. Di rumah, ibu Simon menyuruh Simon ke rumah sakit karena lukanya begitu parah. Namun Simon bersikeras kalau lukanya tak parah. Tatkala membuka jaket Simon, ibunya menemukan narkoba di situ. Si ibu murka dan membuang bubuk narkoba itu di lantai, seraya mengancam mengusir Simon dari rumah. Simon seketika menarik si ibu yang memukulnya, dan dipeluknya si ibu dengan erat. Terkesan dia menyesal dan menyayangi si ibu. Tapi ternyata, dia melakukan itu, supaya si ibu tak melihat Marcello, yang memungut kembali narkoba yang tercecer di lantai, sungguh membagongkan.
Di suatu malam, Simon tiba-tiba muncul di toko Marcelo. Simon berencana untuk merampok toko yang bersebelahan dengan Marcelo, dengan cara membobol dinding toko. Marcelo menolak keras, karena Frank pemilik toko sebelahnya adalah teman Marcelo, dan Marcelo tidak mau terlibat dan membuat namanya rusak, gara-gara Simon. Simon pun menarik kerah Marcelo dan memaksanya mengikuti perintahnya. Simon meminta kunci toko Marcelo, dan ia akan melakukan sendiri perampokan itu. Marcelo yang penakut, terpaksa mengiyakan kemauan manusia brengsek itu. Marcelo gelisah memikirkan rencana Simon. Suatu pagi, ketika ia tiba di tokonya, ia melihat kerumunan orang dan polisi berkumpul di toko sebelah Marcelo. Ternyata, Simon telah melakukan pencurian di toko sebelah Marcelo itu. Simon benar-benar membobol dinding toko Marcelo, untuk masuk ke toko yang dia curi, sungguh brengsek. Kasihan Marcelo, polisi malah menuduhnya sebagai pelaku pencurian, karena pembobolan itu dilakukan dari dalam toko Marcelo, dan satu-satunya orang yang bisa masuk atau keluar dari tokonya adalah Marcelo sendiri. Selain itu, pintu tak dibuka dengan paksa, ataupun ada tanda-tanda perusakan di jendela, atau akses masuk lain di toko tersebut. Marcelo pun digelandang ke kantor polisi dengan paksa, dan orang-orang di sekitar melihatnya dengan heran, tak percaya dia melakukan pencurian tersebut. Ketika diinterogasi, ternyata polisi tahu bahwa Marcelo bukanlah pelakunya. Pelaku yang sebenarnya adalah Simon. Mereka berkesimpulan Simon dengan sengaja meninggalkan jejak, seakan-akan Marcelo yang melakukan semua itu. Polisi pun meminta Marcelo untuk tidak membela Simon dan setuju menandatangani kebenaran hal tersebut di berita acara. Kalau Marcelo mau menjadi justice kolaborator, dan bersaksi bahwa Simon pelakunya, maka hukumannya akan diringankan, dan Simon akan dijebloskan ke penjara. Pak polisi memberikan kesempatan terakhir, Marcelo punya dua pilihan, apakah Marcelo mau menjebloskan Simon, ataukah dirinya sendiri yang menanggung kesalahan Simon. Marcelo bingung akan kedua pilihan tersebut, polisi terus menganjurkan agar Marcelo mau menghukum Simon. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk menanggung kesalahan temannya itu, dan mendekam di penjara. Setahun kemudian Marcelo dibebaskan dan kembali ke kotanya. Pria malang itu membuka tokonya yang penuh debu, dan bertemu anaknya kembali. Tak lama sesudah itu, seseorang marah-marah di depan tokonya, dan menggedor-gedor pintu Marcelo, tidak suka akan kedatangan Marcelo dari penjara. Suatu hari, Marcelo melihat Simon mengendarai motor dengan kencang. Marcelo meneriakinya, namun Simon tak memperdulikan. Marcelo pun mencari Simon ke rumahnya, dia melihat motor Simon ada di depan rumah. Dia mengetuk pintu, namun tak dibukakan pintu. Ia pun ke bar tempat Simon biasa nongkrong, namun ia diusir oleh pemilik tempat itu. Mereka semua tampaknya tidak suka dengan keputusan Marcelo, yang mengorbankan dirinya demi kebebasan orang brengsek macam Simon. Kasihan Marcelo, dia dibenci oleh komunitas di situ karena kebaikannya. Marcelo bingung, merasa usahanya akan sepi, kalau mayoritas orang di lingkungan itu membencinya. Dia pun melakukan jasa perawatan anjing dengan menggunakan mobil, dan door-to-door menawarkan jasanya secara langsung ke konsumen. Di suatu malam, Marcelo mendengar suara motor Simon di luar, dan ia lekas mengejarnya. Marcelo pun meminta imbalan atas pengorbanan yang dia lakukan atas kejahatan yang dilakukan Simon, dia meminta uang sebanyak 10.000 lira. Simon si brengsek, tidak peduli dengan Marcelo, dan tak mau memenuhi permintaan tersebut. Marcelo emosi, dia pun memukul motor Simon dengan sebuah besi sampai agak rusak, dan lari dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, ketika Marcelo sedang berbicara dengan konsumennya di toko, Simon yang marah tiba-tiba masuk ke dalam, dan menganiaya Marcelo. Setelah dia membuatnya babak belur, dia menarik Marcelo keluar. Di luar Simon menaruh kepala Marcelo di atas motornya dan menekannya. Orang-orang hanya bisa melihat kelakuan buruk Simon tersebut. Di scene lain diperlihatkan, Marcelo mengajak putrinya Alida, menyelam di laut. Ini merupakan hal yang rutin dilakukan Marcelo. Salah satu bukti bahwa dia adalah pria yang baik, dan bertanggung jawab. Di suatu malam, Marcelo mendatangi Simon dan memberikannya narkoba. Terkesan dia baik pada Simon dan melupakan kejadian yang lalu. Tapi rupanya, Marcelo merencanakan sesuatu di balik itu. Marcelo berkata pada Simon, bahwa ia meminta Simon untuk membantunya merampok tamu, yang datang ke tokonya.
Seperti yang telah direncanakan, Simon pun datang ke tempat Marcelo. Di dalam, Marcelo merancang jebakan untuk mengeksekusi rencananya. Marcelo memerintahkan Simon untuk sembunyi di kandang anjing miliknya, sebelum sasaran mereka datang. Simon agak ragu dengan itu, namun Marcelo terus membujuknya. Tidak ada tempat lain sebagai tempat persembunyian yang pas untukmu, kata Marcelo. Simon akhirnya mau masuk dalam kandang anjing. Rupanya, setelah Simon sudah masuk ke dalam, Marcelo dengan cepat mengunci kandang dan membiarkan Simon terkunci di situ. Sungguh luar biasa, Marcelo ternyata hanya mau menjebak Simon, dan rencana perampokan itu hanyalah bohong belaka. Simon mengamuk dalam kandang, dengan tenaganya yang besar, dia berusaha dengan keras membuka pintu kandang. Marcelo yang sebelumnya kelihatan berani, kini ketakutan melihat Simon, yang sepertinya bisa membebaskan diri. Benar saja, Simon berhasil merusak kandang, dan kepalanya bisa keluar. Marcelo pun dengan cepat memukul kepala Simon, untuk mencegahnya keluar, dan menghabisi dirinya. Marcelo mengikat Simon, dan mengobati luka di kepalanya. Marcelo sebenarnya tidak sungguh-sungguh mencelakai Simon, dia hanya mau Simon minta maaf, dan membayar utangnya. Simon tak bersuara, dan Marcelo pun mendekat. Ketika dia mendekat, Simon memeluk Marcelo dengan kuat bagai ular piton. Seakan Marcelo tak bisa bernapas, dan tak bisa melepaskan diri dari pria bongsor itu. Marcelo berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, dia juga berusaha menginjak tombol di bawah kursi, agar kursi itu turun. Rupanya, ketika kursi tempat Simon duduk itu turun, secara otomatis rantai yang ada di leher Simon mencekik lehernya. Simon pun tak kuasa dengan cengkeraman rantai itu, dan ia melepaskan Marcelo dari genggamannya. Marcelo yang akhirnya selamat dari Simon, melihat Simon yang tewas secara mengenaskan. Ia pun membawa mayat Simon ke dalam mobil. Di suatu tempat yang jauh, Marcelo menaruh mayat Simon di semak-semak dan membakarnya. Terdengar suara-suara orang ribut di kejauhan, dan suara-suara itu terdengar familiar. Ternyata warga yang akrab dengan Marcelo sedang bermain bola di lapangan. Dari kejauhan Marcelo memanggil mereka, namun tidak digubris. Kemudian dia berteriak, "Kalian berhenti membenciku, aku bisa mengurus Simon, aku akan tunjukkan pada kalian." Marcelo berlari ke tempat di mana mayat Simon berada, dia berusaha menghentikan api yang sudah menjalar ke seluruh tubuh Simon. Setelah berhasil memadamkannya, ia mengangkat tubuh Simon yang berat, dan pergi menunjukkannya ke arah orang-orang yang bermain bola tadi. Namun, sudah tidak ada orang di tempat itu. Marcelo pun membawa mayat Simon yang berat itu ke arah taman kota, setelah membawanya dengan susah payah dia menurunkannya. Di scene terakhir film ini, Marcelo duduk sendirian di samping mayat Simon. Marcelo ingin menunjukkan pada orang-orang, bahwa dia bukanlah pria lemah sebagaimana anggapan banyak orang di lingkungannya. Hikmah yang bisa dipetik dari film ini, janganlah kita meremehkan apalagi menzolimi orang yang kita anggap lemah secara fisik. Marcelo membuktikan, walaupun dia orang terkecil di lingkungannya, tapi dia mampu mengalahkan orang paling besar dan jahat di situ.